Contohnya Panji membeli selawar kesan pakaiannya hari-hari. Resti. Permintaan kolektif atau permintaan pasar adalah kumpulan dari permintaan seseorang atau individu atau permintaan secara keseluruhan pada konsumen pasar. Contohnya, selain Desi di pasar juga ada beberapa pembeli lainnya yang akan membeli buah jeruk. Jika permintaan Desi dan teman-temannya kecil dalam permintaan digabungkan maka terbentuk permintaan pasar. Sekian penjelasan dan jawaban yang saya sampaikan. Bisa dipahami. Lakon, penyebab harga naik kok. Hah? Penyebab harga sembako naik. Mungkin penyebabnya itu faktor seperti misalkan faktor transportasi, tingkat harga perawatan, ataupun ada seperti misalkan dari Jawa kita mengirim. Markan aja dulu Panji. Panji. Kalau jawab ternyata terganggu. Misalkan dari Jawa kita meminta untuk mengirimkan sebuah bawang merah, kubis, bahan masak tadi dari Jawa. Namun di laut itu karena menggunakan kapal ada gelombang, maka kamu tunggu. Kalau gelombang ada di melayang laut itu yang tidak bisa atau takut karena supaya barang-barang terjaga maka semakin naiklah harga yang ada di pasaran. Itu penyebab kenaikan harga yang ada dijual di pasar. Yes. Belum lagi Pak yang kita. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syarifah. Apa yang dimaksudkan strategi sekaligus? Strategi sekaligus adalah faktor-faktor selain harga yang dianggap tidak berubah. Contohnya jumlah barang dan jasa ditawarkan itu tidak berubah atau tetap. Kualitas barang dan jenis barangnya juga tetap tidak berubah. Faktor selain harga tadi yang tidak berubah. Ini sudah Strategi sekaligus. Aduh, ikan minum. Ada lagi pertanyaan? Doli. Doli. Apa pertanyaan dari Doli? Kenapa harga jarum ketika jarum bertambah maka harga semakin murah? Maria. Jeruk sama gula. Ininya masih jawabnya. Suwe kan? Tapi saya akan menjawab pertanyaan Ridoli. Rianto. Hadir. Mengapa harga jeruk ketika jeruk bertambah maka harganya semakin murah? Karena kayak aku itu kena baju ya. Condro tuh. Siapa tuh satu? Karena pada saat itu Udah tahu. jeruk Karena pada jeruk itu Karena harga barang akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, jumlah permintaan barang tersebut akan meningkat. Sedangkan jika harga turun, maka jumlah permintaan barang akan menurun. Seperti yang telah dijelaskan di bagian daftar pembelian jeruk dan kurva permintaan. Pahamkan di kamu tuh Doli, kamu tuh media Takon. Maka dapat disimpulkan adalah penggunaan barang atau jasa yang tersedia diminta pada berbagai tingkat harga untuk masing-masing. Aduh, Doli! Makan menangkan sudah. Kita tuh mendapat siapa yang guling tuh? Makan sudah dijelaskan tadi. Makan sudah. Belum kan? Belum lah. Oh. Ya silakan lagi yang bertanya. Ayo dari sebelah sini ada lagi yang bertanya. Siapa yang takut? Sipa. Bibi. Ayo, banyak-banyak bertanya, mumpung kami mau nah. Ada dibalik yang namun kerja yang bertanya orang kamu lagi bertanya dengan orang.
harga. Ya. Jalan ke kanan. Woi. Woi, jangan itu, Be. Bagaimana terbentuknya harga pasar? Woi, silau Bapak. Syuting mau ya, marah. Untane kita jadi sutradara. Kasir ada lagi? Yuk, jangan menangut, yuk. Kasih ya. Situ-situ yang menikam kena. Situ. Ngalih namanya. Gini. Tulis pertanyaan Nisa. Maria Laila saja. Nyaman dulu melihatin. Ini ada Bang. Oh, mari. Orangnya kayak penawaran ke Pak. Sir, udah dibaca ada Sir? Oh, lain ini baca. Lakenya kenapa? Kamu yang baca komplit. Burik semuanya, burik. Biar Rama ingat aja. Nah, Itu penggarisnya menghalangi. Ya. hari ini. Udah. Ya terserah aja kalau memang ada ide berdasarkan kenyataan yang ada kan bisa. Kelanjutan pasar. Oh, yang betul mah. Tentang penjualan penjualan komputer kan. Disusun dulu kalimatnya. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari siapa? Dari Syarifah Halisa. Yes. Ngari. Bagaimana terbentuknya harga pasar? Jadi, kenapa bisa terbentuk dari harga pasar? Karena harga adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar. Jika jumlah yang diminta sama dengan jumlah harga yang ditawarkan, untuk lebih jelasnya mengenai permintaan dan penawaran jeruk seperti tabel daftar pembelian jeruk. Kalau jual, orangnya baik, harus bayar lah. Dan Bapak tambahkan kata lainnya Nut, ketika terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Semuanya pembelinya sepakat. Semuanya sudah sepakat untuk membeli. Kayu. Pembelinya harganya 4.500 dan penjualnya memberikan jeruknya 150 kg. Terbentuknya pasar. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sebelumnya ada kesepakatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Anissa. Apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama, harga barang tinggi, harga barang ganti, kayak produksi, kemajuan teknologi, dan pajak perkiraan harga di masa depan. Apa yuk? Kan sudah. Apa sudah tadi? Sudah. Yang teknologi. Sudah. Ayo kami akan tangkap dulu cepat. Bulan dari apa tadi? Sipa apa? Pertanyaannya ngalihnya. Sudah Pak. Roni tadi Pak. Bulan dari dulu. Waktu
Apalagi sih? Apalagi pertanyaannya? Mana mas merah? Sayang. Kada tanong gitu. Tiga. Tulis anu. Dia. Tiga. Yang Roni. Aduh, walaupun boleh kah, Bang? Coba, belum bertanya terus dulu. Coba. Belum pernah menit lagi kita menikah. Cepat. Berapa perkiraan harga di masa datang sangat mempengaruhi kondisi genetik dan penawaran? Apa? Mengapa? Kalau pakai tas belum menikah. Masih kurang. Mengapa, Pak? Yang harga di masa depan berapa? Mengapa? Perkiraan harga di masa depan. Udah ini aja, Sep. Jangan ke depan. Di masa depan. Ini, Pak. Di masa depan. Sudah. Ya Roni lagi. Hilang satu orangnya. Pak, orang Pak. Biar apanya? Saya Apa fungsi teknologi untuk produksi impor dan ekspor? Banyak Ron. sudah memberikan informasi. Mengapa di Indonesia ini banyak barang? Mengapa Indonesia banyak barang selundupan gitu nah? Usia yang ada dengan kami, karena kami ini belum tingkat ke atas. Situ aja yuk, situ aja. Situ aja. Bagus nih, bagus. Bagus. Ini ulang dari lagi. Kamu pertanyaannya apa? Tadi serasa kita minta kontak. Ulang. Ikan penawaran individu dan penawaran kolektif. Tidak boleh. Kenapa? Habiskan ini dulu. Dua pertanyaan lagi. Roni tadi apa lagi? Gantiannya. Mengapa di Indonesia ini banyak barang impor? Apakah Indonesia tidak bisa bikin sendiri? Nah, Bisa. ngapain? Dan saya penasaran bagaimana cara Indonesia bisa memproduksi barang sendiri? Kan kita lihat sulit. Kayak gitu aja. Banyak barang impor. Kita harus memiliki produk dalam negeri. Tapi memang produk dalam negeri nyala kasih rusak. Ular Jono paling. Saya minta lagi jangan textbook. Textbook karet. Woi, jangan textbook, woi. Kata orang Jepang. Kita dulu kan lagi kita tahu jangan lihat buku. Katanya penonnya. Kata orang Jepang. Apa sih? Apa perbedaan permintaan dan mantap saya. Permintaan dan perbedaan. Perbedaan orang sebutnya. Itu kan Dan jumlah barang yang diminta. Jumlah barang ini. Ya silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bulan Jari. Perbedaan penawaran Apa?
individu itu pribadi yang kesan selama Untuk seorang diri kita sendiri ya contohnya penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Contohnya penawaran materi yang terlihat oleh tabel 17 berarti yang pelajaran kelas 2 nih ulang tuh. penawaran kolektif Itu bukunya. penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang Kata. ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran pasar terdapat jumlah dari keseluruhan keseluruhan. Contoh penawaran kolektif yang dilakukan oleh Pak Heri dan pedagang ojek di pasar. Paham? Paham. Penawaran kolektif tuh berarti beberapa orang. Lanjut, B. Yes. I don't care. I know what you look. Ya silakan pertanyaan selanjutnya tanya Bang. Question challenge. Tahu Bapak nih orang bertapan yang Pak. Orang perhatikan kan di depan sini loh orang Pak itu. Ya silakan dijawab. Iya. Dengarkan dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi Jal. Dengerin. Mulai kamu lu. Mengapa orang memperkirakan harga di masa depan akan naik? Karena perkiraan harga di masa depan akan naik bersama kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya pada saat krisis ekonomi, harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa tapi tidak laku atau pada kayu. Nah, selanjutnya. Kenapa Indonesia banyak bahan impor? Karena orang Indonesia tidak seperti gaya kebanyakan orang-orang luar negeri. Silakan usahakan itu. Orangnya kan sudah diskusi jadi dianggap satu juga. Ya silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Roni yaitu Roni, mengapa Indonesia banyak bahan impor? Apa tidak menciptakan sendiri? Baik, pertanyaan menurut kelompok dari kami. Biar Ya silakan ya Yayuk ya. Kalau bicara ada kali ulun Pak, ini yang belum pernah jadi musuh. Mengapa demikian? Karena di Indonesia ini tidak seperti orang-orang luar negeri. Contohnya mesin sepeda motor atau mobil atau bagian otomotif yang ahli itu adalah orang Jepang. Mereka mengirimkan sebuah mesin
di Indonesia, di luar negeri tidak ada lebih tinggi dibandingkan penduduk di Indonesia. Pindah luar negerinya kita gitu. Jadi bagaimana Indonesia? Nah, kita tanyakan yuk. Kawan-kawan yang butuh Justru makanya orang Indonesia tidak boleh menciptakan bahan sendiri. Karena untuk menciptakan daya kualitas yang baik, makanya Indonesia meminta orang impor, menyuruh orang Indonesia, orang luar negeri mengimpor barang yang dimiliki dalam negeri. Iya. Sama. Ya, kasarnya seperti itu. Iya, kata-kata itu. Ya, kalau kita ini kan sebagian kita penduduk Indonesia ini, bahkan ada yang sekolah ke luar negeri sana. Iya, Pak. Jadi menganggap kartu pendidikan kita yang di dalam negeri ini kira-kira dianggapnya kurang masih. Iya, Pak. Ada yang sekolah di Singapura, di Jepang. So, Bapak ini kita kemana Pak? Ada tanggapan dari Pak Ji tadi apa? Mesin tuh kayak misalkan dari produk Indonesia. Mesin. Dikasih kok. Apa tadi itu? Ya, apa tadi? Mesin tuh nah, kayak misalkan produk Kamu Indonesia. balik. Mesin tuh kayak dari kayak misalkan dari kayak apa lah kayak kayak timah, tembaga atau alat Mesin pengolahnya. mesin. Oke. Dari Indonesia di terbatas. Mesin Indonesia ini terbatas, makanya kebanyakan ini tidak bisa membuat bahan sendiri mesin sendiri. Kata kasarnya bodoh. Berarti Indonesia bodoh juga. Ya, keterbatasan sumber daya manusia Indonesia dan juga teknologi. Biasanya kalau sudah sumber daya manusianya kurang, Dikit aja. akhirnya apa? Teknologi. Ini jadi mahal. Kita pesawat kemudian komputer impor dari luar negeri. Kemudian sepeda motor, mobil. Kenapa lo malah? Sebenarnya peralatan dan ada lagi yang silakan. Coba diam. Saya akan bertanya kepada Roni dan Roni Rahman dan Panji Firma. Al-Mukmin. Orang kata menyebutkan itu lain Panji Firma, Panji Eiffel malah. Orang satu hurufnya petasinya kan. Panji Firma. Pakai F lah, pakai F, pakai F. Ya, sudah bisa dibahas, sudah bisa dibahas. Tahun yang tidak terkenal. Apa penyebab produsen tidak mau merugi dalam biaya produksi? Karena semua produsen itu Kenapa? saya mau memberi contohnya hari ini. Kalian tahu ibu saya jual apa? Jual kue itu kan jual kue itu sebenarnya harganya orang berpikir harganya Rp900. Jual 1.000. Intinya adalah produsen itu pasti ingin menjadi keuntungan, bukan dari kerugian. Jadinya begitulah. Tambahkan lah. Ya, dari produsen memang biasanya menekan biaya produksi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Cuma maju ke sini udah nek.
Dan dicontoh aja. Dan silakan dibaca kesimpulannya aja sudah habis. Ya, menurut pendapat orang kesimpulannya kayak apa dari permintaan dan penawaran tadi? Buat catatan. Ya, kelompok terakhir harus lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya adalah apabila ada permintaan lebih banyak daripada Ibu perpisahan. sekian dan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, siapkan peralatannya. Biasa